Satu cerita datang dari Mbak Kurni. Mbak Kurni ini pernah mengalami satu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaannya waktu itu. Kejadiannya udah cukup lama. Usia Mbak Kurni sendiri sekarang udah sekitar 40 tahun. Dan waktu itu sewaktu Mbak Kurni bekerja di tempat tersebut, usianya masih sekitar 20 tahun. Jadi Mbak Kurni itu pernah bekerja di sebuah kayak semacam kos-kosan, dan tugas Mbak Kurni adalah ya untuk merawat kos-kosan tadi, karena ibu yang bersangkutan atau ibu kosnya nggak bisa tinggal di situ. Jadi harus ada seseorang yang mengawasi kos-kosan atau ya kosan atau kontrakan tersebut lah. Nah, kosan itu sendiri diperuntukkan untuk mahasiswi perempuan semuanya, khusus wanita. Dan ada sesuatu yang tersembunyi di sana, di kosan tersebut. Sampai akhirnya Mbak Kurni tahu, dan kemudian Mbak Kurni sendiri memutuskan untuk pergi dari kosan tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya, satu lagi, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak juga. Nah, balik ke Mbak Kurni tadi. 20 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2002, Mbak Kurni sendiri itu aslinya Banjarnegara. Cuman dia hijrah ke daerah Jogja sana. Nah, disitulah ada salah satu kerabatnya yang nawarin, "Kurni, kamu ada kerjaan nggak? Ada kerjaan nggak? Kamu butuh kerjaan nggak?" Waktu itu, "Iya Mbak, aku kebetulan lagi nyari," katanya. Mbak Kurni sendiri, ini profilingnya Mbak Kurni ya. Dia itu sebenarnya secara akademis itu pinter. Dari SD, SMP, SMA itu paling jebloknya gitu ya, paling jatuhnya itu ranking 3 lah. Jadi selalu 1, 2, nanti lagi jelek-jeleknya ya ranking 3 kayak gitu terus dari SD sampai SMA. Cuman karena kondisi perekonomian dari orang tuanya Mbak Kurni yang terbatas dan nggak mampu untuk melanjutkan studinya ke kuliah, akhirnya ya sudah, Mbak Kurni pun harus berhenti sampai di SMA aja. Dan dia pun kayak harus memulai gitu, memulai benar-benar bekerja, tidak dilanjutkan dengan pendidikan atau apapun. Nah, seperti itu awalnya Mbak Kurni senang banget saat ditawari, "Ini loh sama kerabatnya tadi, Kurni ada satu kerjaan, kamu jagain kosan, mau nggak?" Loh, kosan apa Mbak? "Kosan perempuan semuanya, kosannya nggak terlalu gede kok, kosannya itu cuma 4 kamar," katanya begitu. "Oh ya, 4 kamar ya, terus nanti tugasku ngapain Mbak?" "Aku kan nggak pernah punya pengalaman seperti itu," kata Mbak Kurni. "Ya udah, kayak kamu ngerawat rumah aja sambil ngawasin itu aja penghuni di sana." "Ngawasin gimana Mbak?" "Ya biar tertib lah, nanti ada peraturannya di sana, kamu bisa baca sendiri," kata kerabatnya seperti itu. Oh ya sudah, tanpa pikir panjang, dan sebenarnya seneng banget. Kenapa? Karena Mbak Kurni meskipun dia nggak bisa melanjutkan studinya sampai kampus, setidaknya Mbak Kurni itu akan ketemu mereka-mereka yang belajar sampai tingkat kuliah tadi, sekaligus belajar. Mungkin ya kayak gitu, banyak nanti yang mau ditanyain kayak gitu ya. Jadi ada orientasi ke studi juga di sana. Aku sekalian nanti mungkin mau belajar atau apa, apalagi di Jogja gitu kan, di sana orang-orang pinter itu banyak mahasiswa mahasiswi kayak gitu. Mungkin bisa aku tanya-tanyain, bisa aku belajar sama mereka. Apalagi nih kan di kosan ada 4 kamar, setidaknya ya ada 4 mahasiswi di situ gitu. "Ya sudah Mbak, aku ambil," kata Mbak Kurni waktu itu. Akhirnya apa, berangkatlah Mbak Kurni ke Jogja sana, dijemput sama kerabatnya tadi, dan langsung diantar menuju ke rumah kontrakan itu. Di sana udah ada namanya Ibu Marta. Ibu Marta itu pemilik dari kontrakan tersebut. Namanya juga Rumah Marta begitu. Kayak kurang lebih seperti itulah. Ya namanya disamarkan sih seperti.
tapi kayaknya itu lumayan bagus lah, pakainya Rumah Marta gitu aja ya, atau Gria Marta begitu. Nah, datanglah ke sana, Mbak Kurni ngelihat, wah rumahnya bagus. Jadi ternyata rumah itu adalah bangunan yang menurut Mbak Kurni menilainya itu sebagai bangunan yang klasik. Tembok-temboknya itu masih terdiri dari bata merah yang gak disemen. Mungkin memang sengaja dibiarkan seperti itu. Banyak ornamen kayunya, banyak patung-patungnya juga. Halamannya luas, bangunannya itu kecil di tengah. Memang benar cuman ada 4 kamar. Ada kamar mandi yang terpisah, ada dapur di bagian belakang. Jadi 4 kamar itu berjejer begini, ada 4. Nah, di bagian belakang-belakangnya itu tadi untuk kamar mandi, area menjemur, cuci, dapur, itu bagian sisi belakangnya. Begitu masuk ke sana, ini di pagarnya tuh lumayan tinggi, 2 meter lebih pagarnya itu. Begitu masuk ke sana, wah rumahnya bagus, rimbun juga, banyak tanaman-tanaman, taman-taman seperti itu. Wah, ini pasti kosan mahal katanya. Mbak, ini kosan berapa Mbak di sini Mbak? Ah, udah nggak usah nanya harga lah gitu. Harganya tuh nggak terlalu mahal kok, justru murah. Kamu pasti mikirnya harganya mahal ya. Iya Mbak, ini tuh kosan murah. Jadi begini Kurni, ini memang ada 4 bangunan, ada 4 kamar. Tapi satu kamarnya itu isinya itu 2 rata-rata gitu. Oh begitu ya, ini isinya 2, berarti ada berapa orang? Ada sekitar 8, ada 8 mahasiswi yang tinggal di sini katanya begitu. Nggak tahu lah, Mbak juga nggak tahu ini ikut program apa. Kemudian mereka tuh ditempatin di sini. Mereka tuh sebenarnya gratis tinggal di sini, Kurni katanya. Oh begitu ya Mbak ya. Wah kalau dipikir-pikir sih kalau begini ya kerjaannya nggak terlalu berat juga. Paling ini beres-beres taman. Itu kan Mbak maksudnya. Iya betul, emang kayak gitu, kamu cuma beres-beres taman, ini beres-beres kamar, segala macem, belakang, dapur, kayak gitu, udah cuma itu doang. Nah, Mbak Kurni sendiri itu dapat 1 kamar yang terpisah di sana, di bagian pojok ujung belakang. Ada pagar tinggi lagi di belakang bangunan itu udah ada kebun lah. Mbak Kurni ngeliatnya cuma ada pohon kelapa, ada pohon-pohon yang lain seperti itu, mungkin oh itu di belakangnya tuh kebun. Wah, serem juga ya kamarku di pojokan sana kata Mbak Kurni. Tapi udahlah, enggak, aku harus ini ya, harus ngesampingin pikiran negatif seperti itu. Ya sudah, akhirnya dijelasin ini itunya sama kerabatnya, sekaligus nunggu itu tadi Bu Marta pun akhirnya datang ke sana katanya. Nah, ketemulah mereka di situ, ngobrol-ngobrol, dijelasin juga ini itu. Bu Martanya sendiri datangnya nggak terlalu lama, paling sekitar 5 atau 10 menit kemudian beliau datang ke sana, ngejelasin segala macam, termasuk bayarannya juga termasuk lumayan gitu untuk ukuran SMA yang pekerjaannya seperti itu. Wah ini lumayan juga, aku bisa. Makanan di sini udah disediain, bahan-bahannya tinggal aku masak gitu kan. Paling ada ini buat harian, belanjalah ke pasar sedikit seperti itu. Setelah itu sisanya wah aku bisa nabung, aku bisa ngirim ke orang tua di rumah, pikirnya Mbak Kurni seperti itu. Udah singkat cerita, Mbak Kurni pun mulai di sana, Bu Martanya pulang, saudaranya itu atau kerabatnya itu pun pulang ninggalin Mbak Kurni di sana. Mbak Kurni itu belum sempat dikenalin sama salah satu mahasiswi yang tinggal di sana. Saat udah agak sorean, Mbak Kurni itu lagi mulai bersih-bersih, nyapu-nyapu begitu. Satu persatu mahasiswi itu tuh pun pulang gitu loh. Mereka tuh masih muda-muda, mungkin seumuran sama aku kali ya, atau lebih ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih dikit, ada yang lebih muda dikit ya. Mereka pun akhirnya bertegur sapa, loh Mbak baru di sini Mbak. Iya saya baru Mbak gitu, saya ini ditugasin sama Bu Marta buat ngerawat, ngejagain kosan ini. Wah iya bagus lah kayak gitu, jadi makin rame kata si anak-anak tadi ya. Mereka pun sempat ngobrol-ngobrol sebentar sebelum mahasiswi itu pada mandi sore, sempat ngobrol-ngobrol di teras. Mbak Kurninya sambil nyapu begini. Nah ada satu mahasiswi yang bilang, Mbak di sini angker loh Mbak katanya. Mbak tidurnya di mana Mbak Kurni? Itu saya tidurnya di sana. Loh, ya angker loh Mbak di situ Mbak katanya begitu, kata sih salah satu mahasiswi tadi. Oh Mbak Kurni, Mbak jangan nakut-nakutin lah, ini kan hari pertama saya kerja di sini. Iya enggak jadi deh. Udah akhirnya pada mandi gitu kan. Mbak Kurni pun beberes, yang lainnya
sampai selesai sekitar jam 5 sore. Mbak Kurni pun mandi di sana. Nah, disitulah awal kejadiannya. Saat mandi itu udah masih kepikiran gitu dengan apa yang diomongin sama beberapa mahasiswi itu. Kok bilangnya angker di sana gitu? Ada apa sebenarnya? Ini ada yang lewat dulu ya. Biasa seperti biasa nih, langganan. Mandi gitu, gebiar-gebiur, tapi kok perasaanku nggak enak. Ini kenapa ya? Ada apa ya? Mbak Kurni itu ngelihat ke pintu belakang kamar mandi. Pintunya di belakang dia, ngelihat ke belakang. Pintunya itu make pintu yang plastik. Kawan-kawan mungkin tahu ya, pintu plastik, pintu kamar mandi seperti itu. Di luar sana terang, di dalam kamar mandi juga relatif terang, cuman kayaknya lebih terangan di luar. Jadi saat ada sesuatu yang bergerak atau bayangan itu kan harusnya kelihatan ya. Mbak Kurni pun seperti itu, nengok ke belakang di sana, loh itu apa ya? Mbak Kurni yakin saat ada zet gitu, bayangan tersebut bergeser. Di situ Mbak Kurni yakin, wah ini ada sesuatu nih di luar. Udah aku buru-buru mandi, barangkali ada orang atau apa gitu. Mbak Kurni pun mandi gebiar-gebiur, dipercepat gitu kan. Ganti bajunya pun langsung di situ, dia udah bawa ganti baju ya. Pas keluar kamar mandi ditengok sana sini, nggak ada siapa-siapa. Soalnya begini, ini kamarnya Mbak Kurni, kamar mandinya tuh posisinya di luar, di sampingnya. Jadi siapapun bisa langsung mengakses ke depan kamar mandi tadi. Mbak Kurni pun selesai mandi, dia keluar ke sana, coba nanya-nanya ke siapa tahu ada mahasiswi yang tadi ke sana gitu, nanya-nanya lah iseng-iseng. Mbak, tadi ada yang nyariin saya atau enggak, katanya. Oh enggak Mbak, kita enggak nyariin Mbak Kurni. Emang Mbak lagi ngapain tadi? Oh ini saya tuh lagi mandi, nggak tahu kayak ada orang di depan kamar mandi gitu. Wah, salah satu mahasiswi yang di sana, iya Mbak memang di situ angker Mbak, katanya begitu, kata salah satu mahasiswinya. Aduh kok dibeginiin lagi, kata Mbak Kurni. Oh ya sudah, makasih ya Mbak ya. Mbak Kurni pun balik lagi ke sana, beres kamarnya sendiri gitu ya. Dia duduk di sana sampai maghrib, sholat maghrib selesai segala macam. Mbak Kurni mau nyiapin makanan buat makan malam. Dia itu kayak gitu masih kepikiran, kok katanya di sini angker, katanya di sini angker. Udah bodoh amat lah, aku udah lapar, aku mau masak dulu seadanya di situ. Waktu itu memang ada telur, ada mie instan, ada sedikit sayuran di sana. Mbak Kurni pun masak di situ, sereng. Ternyata ada salah satu mahasiswi yang datang ke sana, anggap aja namanya Lita gitu ya. Mbak Kurni, aku temenin ya, katanya. Iya Mbak Lita, silakan di sini. Mau masak juga Mbak, katanya. Iya ini aku mau masak, kata si Mbak Lita. Mbak Kurni pun fokus dengan masakannya. Masak itu tadi ya, mie instan sama ada nanak nasi juga sebelumnya itu udah ada. Kayak gitu, tinggal masak mie instannya doang. Cuman sebentar banget, serang udah selesai. Udah ditiriskan mie-nya segala macam. Giliran Mbak Kurni nengok ke belakang, loh si Mbak Litanya mana gitu. Mbak Kurni pun langsung buru-buru ke sana nyari ke kamar gitu kan. Mbak Lita, iya Mbak Kurni, katanya. Mbak nggak jadi masak, katanya. Nggak jadi masak apa Mbak, katanya. Tadi kan Mbak ke sana, ke tempat saya, ke dapur. Katanya mau nemenin saya, katanya mau masak di situ. Mbak Kurni bercanda, enggak Mbak. Donat ya. Enggak Mbak, aku enggak ke sana Mbak. Beneran dari tadi aku di sini nih sama Nur, katanya begitu. Lah Mbak Kurninya kan bingung, dia bingung tapi udah nggak mau ngebahas itu panjang-panjang. Dia pun balik lagi ke sana ke dapur ambil makanannya. Makannya pun akhirnya di kamar, tamtem. Udah habis, singkat cerita. Agak maleman nih, sekitar jam 8, nyalain TV, dikasih fasilitas TV juga di situ. Mbak Kurni cuma nonton TV di kamar gitu. Pekerjaan hari ini udah selesai dan ya nggak terlalu capek juga, cuman kayak olahraga doang lah pikirnya Mbak Kurni. Dia pun sambil tiduran begitu ya. Tidur begini, TV-nya di sini. Bantal agak ditinggiin nonton. Tangan megang remote satu. Di tengah-tengah acara yang ditonton tadi, lagi hening-heningnya atau apa begitu. Tiba-tiba Mbak Kurni itu ngedenger ada bunyi krauk kayak
bunyinya tangan yang lagi ngegarukin kayu, dan kayu itu adalah kayu tempat tidurnya Mbak Kurni. Krauk 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 gitu. Ini apa gitu, cicak atau apa gitu, pokoknya cicak ya, lari-lari gini-giniin ekornya atau apa gitu ya. Mbak Kurni sempat curiganya ke sana. Dia pun turun ke bawah nyariin, dong nggak ada apa-apa. Balik lagi begini, kayak gitu, krauk krauk krauk, loh kok bunyi lagi ini. Langsung keinget kan omongannya si Lita dan kawan-kawan para mahasiswi itu. Kan di situ angker gitu. Mbak Kurni pun keluar langsung menuju ke mereka itu, ke mahasiswi itu yang ternyata mereka tuh lagi ngumpul di satu kamar. Ada beberapa lah, cuman 5 orang kalau nggak salah, ngumpul di sana. Loh Mbak, kamarnya dibuka. Loh Mbak Kurni, ada apa Mbak? Katanya. Mbak Kurni ditanya begitu kan bingung mau ngejelasinnya. Anu Mbak, agak bingung begitu. Anu kenapa Mbak Kurni? Sini masuk. Duduk sini Mbak, duduk sini. Kenapa Mbak Kurni? Katanya. Nggak tahu, tadi saya tuh hari ini tuh saya ngalamin banyak keanehan Mbak. Loh keanehan apa aja? Katanya. Itu tadi saya pas yang pertama mandi itu loh Mbak, kan ada yang nungguin. Terus yang kedua yang Mbak Lita itu loh, yang katanya mau nemenin saya kesini kok nggak ada, katanya nggak kesana, nggak ke dapur sama sekali. Terus tadi saya di kamar itu nggak tahu tempat tidur saya tuh bunyi krauk-krauk begitu Mbak, kayak ada yang ngegaruk-garuk begini. Waduh, berarti bener ya kamarnya Mbak Kurni itu serem, kamarnya Mbak Kurni itu angker. Tambah digituin, Mbak, aku takut kalau kayak gitu. Gimana ya Mbak Kurni ya? Enggak deh, enggak serem kok, bercanda aja sebenarnya ya, kayak gitu. Mungkin karena Mbak Kurni baru tinggal di sini baru sebentar, makanya itu mungkin kenalan atau apa kali Mbak, katanya begitu. Oh iya gitu kali ya. Sampai akhirnya ngobrol di sana. Itu para mahasiswi kayaknya tahu gimana cara ngalihin fokusnya Mbak Kurni supaya nggak terlalu mikirin ke hal itu gitu, supaya nggak mikirin sesuatu yang horor-horor. Jadi fokusnya tuh di ini, kayak dilanturin kemana-mana lah, bahas masalah kampus, bahas masalah materi perkuliahan segala macam. Udah Mbak Kurni pun agak teralihkan waktu itu, agak teralihkan dan mulai ngantuk malam itu. Ya udah ya Mbak ya, aku pulang dulu ke sana. Oh ya Mbak, nggak apa-apa kalau mau di sini agak maleman, kalau Mbak Kurni masih takut juga nggak apa-apa. Enggak, nggak enak sayanya, dipaksain akhirnya. Rasa takut itu muncul lagi, tapi enggak lah, aku harus ke sana. Itu nyebrang ya, jadi dari bangunan kamar-kamar kosan ke Mbak Kurni itu jaraknya mungkin sekitar 8 atau 10 meter. Di situ tuh ada rumputan begitu, tapi ada jalan dari ditata pakai batu begitu, itu buat lewat. Mbak Kurni nyebrang ke sana. Nyebrang pun cuma nunduk begini aja. Di bagian kanan sana udah tembok pembatas bagian belakang, di sebelah kiri itu ya area depan sana. Mbak Kurni nyebrang ke sana sendirian. Ada rasa takut yang bener-bener dia tahan malam itu. Masuklah ke dalam kamar, grep, hidupin TV-nya dikencengin. Mbak Kurni coba tidur, tapi kok susah banget. Waktu itu udah jam 9 lewat. Sampai jam 10 malam Mbak Kurni itu belum tidur. Mungkin kira-kira Mbak Kurni itu baru ketiduran lagi itu mungkin sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam udah saking ngantuknya, tapi ya kayak gitu, tidurnya tuh nggak pules gitu ya, kayak bangun-bangun terus, ngerasa nggak nyaman. Kok aku ngerasa kayak ada yang nemenin ya, aku kayak nggak sendirian di sini, pikirnya Mbak Kurni. Sampai akhirnya dia pun benar-benar tertidur cukup lama. Jam 1 pagi waktu itu Mbak Kurni itu kebangun gara-gara lampu dinyalain semuanya, terang pokoknya. Dia itu kebangun gara-gara ada bunyi geledek itu dari arah Eternit. Mbak Kurni mikirnya, waktu itu posisinya tidurnya lagi miring ya, miring ke kanan. Dia tuh bunyi geledek kayak gitu. Mbak Kurni mikirnya begini, oh itu mungkin apa ya, kucing atau apa, itu bunyi apa. Geledek itu kayak gitu, makin kan serem juga sebenarnya, meskipun tahu itu kucing atau tikus. Takutnya lari-lari di atas jatuh gitu kan. Itu kan pakai Eternit kan tipis, nggak terlalu kuat juga. Takutnya jatuh. Mbak Kurni mikir, dia pun balik badan begini ngeliatin ke atas. Di situ Mbak Kurni itu benar-benar, dia itu nggak bisa ngomong, dia itu cuma bisa nganga.
mau merem pun susah, kayak seolah-olah tuh dipaksa buat ngelihat apa yang ada, apa yang nempel di langit-langit kamarnya itu. Ada seonggok rambut, apalah istilahnya, segumpal rambut, segerombol rambut yang gede begini, itu warnanya hitam, nempel di atas. Ujungnya itu ada tipis, cuman beberapa helai begitu, lancip begini. Itu ujungnya tuh goyang begini. Di atas mukanya Mbak Kurni ini kelihatan ujungnya ke sana tuh makin gede, dan gedenya tuh bener-bener gede, hampir diameternya tuh 1 meter. Itu di atas hitam semua. Astagfirullahaladzim, itu apa gitu. Mbak Kurni nggak bisa ngapa-ngapain, dia bener-bener badannya kaku di atas tempat tidur, dan dia dipaksa seolah-olah kamu nggak boleh merem, seolah-olah tuh seperti itu, kamu harus ngeliat, seolah-olah kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener ngeliatin terus ke atas begini. Berdetik-detik waktu itu, ada mungkin kira-kira antara 5 sampai 10 detik tuh Mbak Kurni ngeliat sesuatu itu yang entah itu apa, dan sesuatu itu bergerak, geser, geledek, itu ada bunyinya ternyata, geledek kayak gitu, pindah terus sampai akhirnya tiba-tiba sesuatu itu tadi tuh ngilang, dan di situ saat ngilang Mbak Kurni baru bisa yang namanya merem gitu. Begitu merem Mbak Kurni langsung inget, dia langsung lompat gitu kan, dia nyadar, ini tuh baru nyadar, ini tuh aku nggak berada di rumah gitu. Oh ya, aku nggak di sini, aku nggak di Banjarnegara, ini aku udah di Jogja. Ini dia pun bangun, dia keluar pintu, lari langsung menuju ke kamarnya Mbak Lita waktu itu. Mbak Lita diketok-ketok, Mbak Lita diketokin lama banget nggak dibuka-buka. Mbak Lita, sampai akhirnya ada bunyi ya, ranjang gitu ya, ranjangnya tuh bunyi. Oh, itu mungkin mau dibukain, akhirnya bener dibukain, cekrek. Mbak Litanya kayak masih sepet-sepet gitu. Mbak Kurni, ya kenapa Mbak? Mbak, aku takut Mbak, katanya. Loh kenapa Mbak? Mbak Litanya pun akhirnya ini ya, apa namanya, agak segeran gitu begitu ngedenger apa yang dibilang, apa yang diucapin oleh Mbak Kurni tadi, kalau dia tuh takut. Mbak Lita pun ngasih perhatian, kenapa Mbak? Di saat Mbak Lita lagi mulai seger, matanya ngebuka begini, Mbak Litanya langsung tutup pintu, grep gitu. Mbak Kurninya kan bingung, diam sejenak, diketok lagi, Mbak, aku takut Mbak, dibukain pintunya. Kata Mbak Lita, kok pintunya ditutup lagi gitu, kok pintunya ditutup. Mbak Kurninya kan bingung sendiri, terus apa dibuka pelan. Mbak Kurni, maaf ya, sebentar, katanya begitu. Terus dibuka lagi begini. Nah, temennya Mbak Lita, Nur tadi itu pun bangun, Lita kenapa, ada apa? Katanya begitu, bilangnya begitu doang. Pintunya dibuka begini, pelan. Mbak Kurni, sini masuk, ditarik sama Mbak Lita. Mbak Kurninya pun masuk ke sana, bertiga mereka. Jadi kamar tempat tidur di situ, di Geria atau Wisma Marta itu ada 4 tempat tidur. 1, 2 itu bertingkat ya, tumpuk bertingkat begitu. Dia pun masuk ke sana, duduklah di sana. Mbak Kurni, sini, duduk di sini. Gini aja Mbak Kurni, kan yang ditempatin itu ada 1, ada 2. Di sini buat Lita, di sini buat Nur. Di atas itu masih kosong semua. Mbak Kurni kalau takut tidur aja di sini, di kamar ini, di atas. Tapi ndak apa-apa Mbak, ndak apa-apa, katanya. Ndak apa-apa. Terus Mbak Lita, kenapa tadi pintunya ditutup? Mbak Litanya cuman diem aja begini, dia tuh nunduk gitu ya. Nur kayaknya ngerti. Lita nggak apa-apa, ceritain aja, kata si Mbak Nur. Nur, kamu aja yang ceritain, katanya. Oh udah, kamu aja, kamu yang ngelihat kan tadi, katanya. Iya, aku yang ngelihat. Kenapa Mbak? Mbak Kurnia pun nanya akhirnya sama Mbak Lita. Mbak Kurni, tadi pas kenapa aku tutup lagi pintunya, karena aku takut Mbak Kurni. Emang kenapa? Itu pas aku buka baru ngeh, di belakangnya Mbak Kurni itu aku ngelihat satu sosok gitu. Sosok apa? Kata Mbak Kurni kan. Aku ngelihat sosok Bu Marta, katanya. Loh kok Bu Marta? Tapi Bu Marta versi seremnya Mbak. Di sini udah terkenal Mbak. Nggak tahu, kita udah sempet sounding sama Bu Marta, katanya itu tuh bukan Bu Marta.
Bu Marta itu nggak mengaku, ya ngapain juga saya kesini malam-malam katanya. Jadi Bu Marta itu pakai daster, rambutnya itu lebih gede begini, acak-acakan rambutnya itu, dia tuh berdiri di sana sambil ya badannya agak sedikit goyang begini kayak ngawas-ngawasin begitu. Itu Mbak yang aku lihat tuh seperti itu, dan anak-anak di sini tuh udah pada tahu seperti itu. Beberapa itu didatengin Mbak, diketokin pintu kami malam-malam, ketok pas kami buka ternyata itu tadi ya, kami ketakutan. Setelah kami perhatiin muka sosok itu, kami setuju sepakat mukanya tuh sama dengan Bu Marta mukanya gitu. Lah terus itu apa, kata si Mbak Kurni kan nanya. Nggak tahu, kami pun belum tahu, belum sempat menyelidiki apa yang terjadi. Lah Mbak Kurni sendiri tadi kenapa ketakutan? Ya Allah, itu Mbak Lita, tadi aku lagi tidur, tiba-tiba itu di atap itu, di langit-langit itu bunyi geluduk kayak gitu. Terus gimana Mbak? Emang ada apaan? Kata Mbak Lita nanya lagi kan. Ya itu Mbak, setelah aku balik badan begini ngeliatin langit-langit, di situ tuh ada rambut Mbak, katanya rambut nempel di langit-langit, itu bunyi geluduk, itu jalan ke sana kemari. Ya udah aku keluar aja pokoknya. Ini bener-bener sumpah di tempat ini tuh nggak beres Mbak Lita. Ya memang begitulah, kata Mbak Lita dan Mbak Nur. Sebenarnya awal-awal kami juga nggak betah di sini Mbak Kurni. Kayaknya emang ya tempat ini angker, cuman lama-kelamaan sih kami udah mulai terbiasa dengan itu. Akhirnya Mbak Lita pun cerita di sana. Jadi gini, di sini sosok yang paling terkenal itu adalah sosok yang mirip sama Bu Marta. Itu sosoknya bentuknya seperti itu, dan dia itu kayak gitu kalau malam itu suka jalan-jalan di lingkungan ini, di taman ini. Terus apa lagi Mbak Lita? Nah, aku sih pernah gak sengaja waktu itu ya. Jadi pernah suatu hari bukan suatu hari ya Mbak ya, tapi beberapa hari ada yang ngebuang bangkai ayam Mbak. Dari luar itu masuk ke sini, cemplung. Setelah kami buang lah, kami kubur gitu ya. Besoknya kayak gitu lagi, ada yang buang bangkai ayamnya. Kalau bangkai ayam baru mati itu masih mendingan ya Mbak, belum bau. Ini tuh bangkai ayam yang udah bau, yang udah ada belatungnya, itu dilempar ke dalam sini Mbak. Itu dari area belakang sana katanya. Terus akhirnya kami pun penasaran kan, ini sama teman-teman, ada Nur, ada Yani, ada yang lain-lain. Kami pun ngecekin ke sana pakai tangga, kami naik loh Mbak. Ke sana nengokin, ternyata di belakang situ tuh ada kuburan. Kuburannya itu banyak, ada 8 biji berjajar begini, semuanya rapi dan itu bersih. Lah terus apa hubungannya sama ayam? Kalau yang namanya ayam bangkai itu kami juga nggak ngerti apa hubungannya. Cuman itu tadi kami nggak sengaja itu nemu, itu intinya. Kami nggak sengaja nemu, yaitu tadi kuburan-kuburan itu yang penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan sesajen-sesajen. Bahkan beberapa di antaranya itu masih ada asapnya Mbak, asap-asap kemenyan kayak gitu. Wah, jangan-jangan itu kuburan buat minta-minta kali ya Mbak Lita ya. Ya bisa jadi seperti itu. Si Mbak Nur motong ayam itu, mungkin itu ayam sesajen yang udah bangkai di sana. Ayamnya juga ayam-ayam hitam, ayam-ayam cemani begitu. Mungkin karena bau bangkai akhirnya dilempar ke sini kali ya. Begitu kata si Mbak Nur. Ya bisa jadi kayak gitu Mbak. Mereka pun lanjut ngobrol lagi di sana, kurang lebih ya sekitar sejam kemudian lah akhirnya. Ya udah kita istirahat dulu, Mbak Kurni tidur di atas aja katanya. Kata si Mbak Lita sama Mbak Nur. Terserah mau di atas tempat saya, mau di atas tempat Mbak Nur juga terserah katanya. Ini ya udah sama aja lah. Akhirnya apa, Mbak Kurni itu milih yang tidur di atas tempatnya Mbak Nur. Waktu itu Mbak Kurni itu sempat ngelihat gitu ya, Mbak Nur itu ngelirik ke arahnya Mbak Lita waktu itu. Tapi sesuatu yang ditangkap sama Mbak Kurni tadi seolah-olah ada sesuatu yang disembunyiin mereka gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah, aku di atas, toh kasurnya juga bersih. Kalau siang itu aku bersihin. Mbak Kurni pun tidur di atas, naik ke sana. Permisi ya Mbak Nur ya, saya tidur di atasnya. Iya Mbak Kurni, enggak apa-apa.
Mereka pun udah mulai tertidur lagi. Sepertinya dua orang itu, Mbak Nur sama Mbak Lita itu udah tidur pulas. Mbak Kurninya itu masih kelap-kelip, nggak bisa tidur, masih kepikiran yang tadi. Ini kalau nongol lagi gimana ya gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja. Bolak-balik badannya ke kiri, ke kanan, ngelihat ke atas, kok langit-langitnya deket banget. Ini kalau rambut itu muncul lagi gimana gitu, wah, bakalan lebih deket lagi. Lagi hening-heningnya begitu ya, si Mbak Kurni itu udah mulai mejemin mata, meremin begini. Waktu itu posisi tidurnya itu miring ke sisi yang jatuh gitu, sisi yang buat turun, sisi ke tangga. Kalau sisi sebelahnya sini kan ngadep ke tembok. Nah, ini sisi yang bisa ngelihat ke arah bawah sana. Lagi merem begitu, Mbak Kurni samar-samar itu ngedengar ada suara kresek gitu. Arahnya datangnya itu dari bawah yang jelas, dari sudut sana, dari arah sisi kakinya Mbak Lita. Ini ranjang, di bawah Mbak Nur, di atas Mbak Kurni. Ruangan sini tengah kosong, ini ranjang dua lagi tumpuk. Nah, kepalanya Mbak Lita di sini, kakinya sebelah sana yang deket sama pintu di lurusnya Mbak Kurni ya. Di sebelah sini tuh ya tembok lah. Ada meja kecil, cuman ada ruangan sedikit di situ. Mbak Kurni tuh kayak gitu, coba ngelacak, ngedetek suaranya tuh dari mana. Diperhatiin gitu kan, sambil buka-buka mata pelan-pelan begini, ngeliatin ke arah pojokan sana. Di situ lampu kan pakainya lampu tidur, lampu warna kuning yang udah remang-remang begitu. Mbak Kurni tuh nggak terlalu jelas awalnya ngeliatin ke bawah ke sana. Itu apaan? Itu apaan? Kok ada yang gerak-gerak di situ di bawah kakinya Mbak Lita? Bukan di ranjangnya ya, tapi udah di bawah sana. Itu apa gitu? Kok krogat itu apaan? Apa sih gitu? Sama Mbak Kurni kan jadi penasaran. Dia pun pelan-pelan bergeraknya, nggak mau mendadak, takutnya ngebangunin Mbak Nur yang di bawahnya karena goncangan atau getaran. Mbak Kurni pun pelan-pelan begini ngeliatin gitu. Mbak Kurni teriak di sana, "Mbak Lita, Mbak Nur bangun, Mbak Lita, Mbak Nur bangun," gitu. Diteriakin kayak gitu, Mbak Lita sama Mbak Nur tuh nggak bangun sama sekali. Mbak Kurni langsung balik badan gitu kayak ketakutan begini. Jadi di bawah sana itu, seingatnya Mbak Kurni, sepintas yang dia lihat ya, dia nggak yakin 100%, tapi seolah-olah bentuknya itu kayak pocong, tapi yang posisinya lagi duduk begini loh. Kakinya tuh ditekuk, dia duduk nyender di tembok sana. Pocongnya itu bukan warna putih, tapi pocongnya tuh warnanya hitam semuanya. Itu kayak karung begitu doang warna hitam. Yang bikin Mbak Kurni yakin itu adalah pocong. Ada iketannya di atas kepalanya. Dikiranya kan plastik sampah begitu, tapi nggak mungkin orang tadi aku nggak ngeliat plastik sampah yang udah diikat begini. Setelah diperhatiin, loh kok goyang-goyang gitu, jalan-jalan kayak cari posisi yang enak gitu kan, orang mau duduk begini. Dan ada kakinya pun ada iketannya seperti itu. Mbak Kurni langsung begini, Mbak Nur, panggil-panggilnya Mbak Nur yang udah di bawahnya. Karena ini tembok begini kan, Mbak Nur bangun, Mbak Nur gitu, Mbak Nur bangun, sambil tempat tidurnya tuh digoyang-goyang begini. Nah, setelah itu baru Mbak Nur bangun. Iya Mbak Kurni, kenapa Mbak Kurni? Mbak Kurni kenapa Mbak Nur? Tolongin gitu. Mbak Nur pun akhirnya turun. Mbak Lita juga karena ngedenger, Mbak Kurni kenapa? Mbak Nur, beneran aku ketakutan. Emang ada apa? Itu Mbak di sana. Mbak Kurni sama Mbak Nur sama Mbak Lita pun nengok apa yang dituju. Ternyata sosok itu tuh masih ada di dalam situ. Langsung mereka bertiga lompat. Mbak Kurninya ditinggalin di atas waktu itu, langsung buka pintu jegrek keluar ke sana. Mbak Kurninya kan mau turun, Mbak Kurni sini turun. Aku nggak berani, aku nggak kuat. Akhirnya apa ya, mereka berdua akhirnya ikut ngebantuin. Nah, teman-temannya yang di di ruangan lain itu kan ngedengar ada keributan seperti, mereka pun pada bangun, ayo bareng-bareng, ayo ambil Mbak Kurni. Diambil Mbak Kurninya, diturunin begitu ya, dibantuin turunin rame-rame. Keluarlah mereka di sana. Wah, beneran ini, sumpah ini gawat, ini nggak bener kata si Mbak Lita sama Mbak Nur. Aku juga ngelihat, kami semuanya ngelihat
Sumpah itu ada pocong warnanya hitam itu lagi ngeruwel, lagi duduk di sana, ngeringkel di pojokan itu. Bener Mbak Kurni itu ngelihat katanya. Pertama ngelihat itu Mbak Kurni. Terus akhirnya apa? Udah malam itu mereka itu jadi tidurnya tuh nyebar, campur-campur. Itu tadi kan mereka kan dua. Jadi masing-masing kamar itu ada 2 tempat tidur kosong. Akhirnya dibagi-bagilah ke sana kemari, ramean tidurnya. Yang lain juga pada ketakutan, akhirnya pada gabung di kamar-kamar yang mungkin dianggap aman. Kamar-kamar yang dianggap aman itu kamar-kamar yang di bagian depan. 2 ke depan sana itu aman, 2 ke sininya yang agak ke belakang itu yang sering terjadi masalah, termasuk di kamarnya Nur sama Lita tadi. Nah, setelah kejadian itu, hari pertama mengalami seperti itu, Mbak Nur pun siang-siang izin minta dianterin sama Mbak Lita ke rumah saudaranya. Mbak Lita, aku minta dianterin dong kalau memang ada waktu. Iya siap, kata Mbak Lita begitu kan. Dianterin, alamatnya mana? Oh nggak terlalu jauh ternyata. Dianterin naik sepeda motor ke sana, bilang ke kerabatnya, Mbak aku kayaknya nggak berani lagi di situ gitu. Nah Mbak Lita pun bilang, Mbak Kurni mau ninggalin kita katanya. Iya Mbak, aku sumpah aku takut, kayaknya aku paling banyak di sini gitu. Oh ya sudah, mau gimana lagi gitu. Akhirnya Mbak Kurni pun memutuskan untuk bekerja di tempat itu, kurang lebih ya hitungannya cuma 2 atau 3 hari doang lah. Setelah itu udah Mbak Kurni itu udah cabut lagi. Hari-hari selanjutnya pun penuh dengan seperti itu. Mbak Kurni itu udah nggak berani tidur di kamar pojok lagi. Mereka gabung sama mahasiswi-mahasiswi itu. Akhirnya ya pertemanan tetap terjadi ya, tapi yang namanya itu tadi, keinginan Mbak Kurni untuk bisa belajar lebih sama teman-teman mahasiswinya, akhirnya itu pun harus pupus. Udah Mbak Kurni akhirnya balik ke Banjarnegara, nggak tahu lagi apa yang terjadi dengan Gria Marta atau ya itulah rumah Marta dan sebagainya ya, nama udah disamarkan. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, satu pengalaman yang pernah dialami sama Mbak Kurni. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di lapak horor selanjutnya. Jangan lupa kawan-kawan mampir juga di channel Ngobrol Horor, sama ada satu channel lagi Komat Kamit namanya. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.